Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Aditya Firman Dail dengan NIM 412. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 13 yang membahas terkait hukum hak asasi manusia internasional, sumber hukum, subjek hukum, dan prinsip-prinsip dasar HAM. Kita mulai dari dasar hukum. Hukum hak asasi manusia internasional adalah bagian dari hukum internasional publik yang dimana HAM internasional itu adalah hak-hak dasar dan kebebasan manusia. Pengadilan Internasional Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. 1. Konvensi internasional yang diakui oleh negara-negara peserta. 2. Kebiasaan internasional. 3. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab. 4. Keputusan peradilan dan ajaran para humas yang berkualifikasi tinggi. Lanjut pada Persatuan Negara-Negara Badan Piagam. Badan-badan piagam yang dibentuk berdasarkan piagam PBB adalah Dewan Hak Asasi Manusia, Komisi Hak Asasi Manusia, yang meliputi prosedur khusus yang ditetapkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia, Subkomisi Pemajuan dan Pelindungan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Badan Perjanjian PBB, Komite Hak Asasi Manusia CCPR, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya CESCR, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial CERD, Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan CEDAW, Komite Menentang Penyiksaan CAT, Komite Hak Anak CRCD, Komite Pekerja Migran CMW, Komite Hak Penyandang Disabilitas CRPD. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizal Nabil Ikhwani, NIM 432. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek hukum. Negara. Negara adalah subjek hukum internasional terpenting dan utama yang memiliki penduduk, yang wilayah pemerintahan yang mengatur, dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Organisasi internasional. Organisasi internasional adalah entitas yang dibentuk melalui perjanjian internasional oleh dua atau lebih dari negara, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional adalah subjek hukum internasional yang memiliki personalitas hukum dan mampu melakukan segala hak dan kewajiban. Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan adalah subjek hukum internasional yang memiliki personalitas hukum dan mampu melakukan segala hak dan kewajiban. Pemberontak. Pemberontakan adalah subjek hukum internasional yang memiliki personalitas hukum dan mampu melakukan segala hak dan kewajiban. Individu. Individu yang memiliki personalitas hukum internasional dapat terlibat dalam hukum internasional dan mengatur hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional. Baik, di sini saya Farel Rizky akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip dasar HAM. Di sini ada universal atau universality, hak asasi manusia yang bersifat universal, artinya bahwa semua orang di seluruh dunia, tidak peduli apapun itu agamanya, apapun warga negaranya dan lain-lainnya, itu tetap dianggap sebagai universalnya. Lalu ada tak terbagi, indivisibility, hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi, artinya semua HAM adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Lalu ada saling bergantung atau interdependent. Sifat HAM yang saling bergantung maksudnya adalah terpenuhinya suatu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Lalu ada saling terkait, interrelated. HAM yang saling terkait dipahami bahwa keseluruhan HAM merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang lain. Dengan arti lain, seluruh kategori HAM adalah suatu paket dan satu kesatuan. Lalu yang terakhir ada kesetaraan atau equality. Kesetaraan adalah prinsip HAM yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana
pada situasi yang sama manusia harus diperlakukan dengan sama, dan pada situasi berbeda manusia diperlakukan secara berbeda juga. Ya, mungkin segitu saja untuk presentasi dari kelompok kami, kelompok 13. Mohon maaf bila ada salah kata yang terlampirkan dari presentasi tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.